Udah naik udah 500 matu ya. Tolong disertakan pas dan kartu identitas Bas. Fari Sarwas tadi, Randi Kurniawan, Kartika, Nabi, Samuel, Amonaga. Oke, silakan pasnya diserahkan. Fabiani Margareta, Timur, yang lihat, silakan. Dia hadir pada pagi ini. Johan Manuel, kemudian Samuel dan jadi nomor 15, nomor 17 dan nomor 11 ya. Baik, jadi walaupun yang hadir hanya 3, tolong untuk Bas dan kawan kita yang lain yang disertakan dalam surat waktu kalau diserahkan di dalam peristiwa. Aslinya tolong diperlihatkan nanti. Baik, silakan. Saya taruh di sini dulu, nanti setelah kita periksa dari pihak sebelah, nanti silakan saling memeriksa surat kuasa masing-masing. Silakan duduk dulu. Dari tergugat. Ya. Kami hari Rabu ini kami adalah calon pemohon intervensi. Oh, silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Ini yang penting akan kita panggil dulu prinsipal atau pihak tergugat dulu. Ya. Tergugat tidak hadir ya. Setelah kita lihat relas panggilan melalui surat tercatat, karena relasnya melalui surat tercatat ya, bukan melalui relas panggilannya. Kemudian di sini ada bukti tracking ya, bukti tracking. Bisa kita lihat kepada para pihak yang hadir di sini. Dari tracking atau perjalanan paket surat tercatat pada tanggal 10 Agustus, petugas dari kantor pos yang bernama Yudi Ardiansyah mendapati rumahnya kosong, ya, rumahnya kosong. Kemudian pengantaran yang kedua pada tanggal 11 Agustus, di sini ada keterangan pindah, ya, penerima surat pindah, artinya penerima itu pihak yang ditujukan, yang tergugat pindah, di sini keterangannya. Kemudian antaran yang ketiga tanggal 11 Agustus jamnya beda, artinya 16.42.13 ini 16.49.23 pindah. Jadi alamat yang dimaksud oleh penggugat terhadap tergugat Rocky Gerung alamatnya pindah. Silahkan kalau mau dicek tracking. Kemudian saya sampaikan tanggal 15 Agustus surat tercatat tersebut dikembalikan, retur, artinya kembali ke pihak pengadilan itu. Jadi gitu ya. Mau dicek silahkan. Oke, cukup. Ya, silakan. Jadi supaya terang di sini ya, supaya terang di sini, mengapa tergugat tidak hadir? Karena di alamat tergugat yang disampaikan oleh pihak penggugat di dalam surat gugatan telah ternyata melalui panggilan surat tercatat alamat yang dimaksud itu sudah pindah. Ya. Jadi alamat tergugat sudah pindah sebagaimana di dalam penyampaian panggilan gugatan melalui surat tercatat. Nah itu, silakan abang sampaikan dulu
sebelum nanti kita akan kesempatan kita lihat yang hadir. Terima kasih yang mulia. Ya. Ini kan saya prinsipal untuk Ya. berbicara. Ya. Kami mengajukan gugatan terhadap saudara Rocky Gerung berdasarkan kepada alamat yang tertera di dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi di dalam salinan putusan Mahkamah Konstitusi tertera alamat Rocky Gerung di Jalan Pisang, Pasar Minggu, dan di dalam lampiran bukti juga tertera KTP Rocky Gerung. Jadi mohon izin kami menyampaikan putusan tersebut untuk bahan bahwa alamat itu kami dasarkan kepada satu putusan yang valid di mana menyatakan bahwa alamatnya di Jalan Pisang. Dan kami juga melampirkan di sini Google Maps yang menyatakan bahwa rumah itu adalah rumah Rocky Gerung. Ya, silakan. Baik. Ya, silakan tutup. Silakan tutup ya. Baik. Jadi dengan apa yang saudara sampaikan, baik dari penggugat prinsipal maupun dari kuasanya, saudara penggugat tetap berpendapat bahwa alamat tergugat adalah sebagaimana yang saudara tera di dalam surat gugatan ya. Baik, nanti akan kita sikapi tentu dengan panggilan yang kedua, karena saudara bersikap disitulah alamat tergugat. Baik, sekarang saya cek di sebelah kiri saya ada duduk dari mana? Ya, bisa disampaikan? Jadi gini, yang mulia. Ya. Kami dalam hal ini mengajukan gugatan intervensi. Ya. Ya. Jadi konteksnya nanti bisa dijelaskan oleh Terima kasih Pak Majelis Hakim yang mulia. Ya. Karena ini kita yang mau disampaikan oleh kawan tadi adalah bahwa ini bukan karena dalam konteks nama Rocky Gerung, tapi materi tersebut itu mencakup kepada banyak orang yang berprofesi untuk menjadi narasumber. Jadi bukan karena Rocky Gerungnya, tapi objek materi gugatan tersebut menyinggung hak-hak warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 45 dan HAM. Walaupun itu dipakai oleh sebagai dasar hukum daripada penggugat, padahal juga semua orang memang harus tunduk kepada itu. Jadi tidak bisa alasan menggunakan pasal 8 untuk hak asasi manusia, padahal kami pun menggunakan itu UUD 45 dan hak asasi daripada para narasumber atau profesional dalam bidangnya untuk dialog di acara-acara seminar. Jadi menutup pintu rezeki orang nggak boleh. Baik. Substansinya kami sudah bisa ya. Artinya itu yang akan saudara jadikan alasan untuk melibatkan diri dalam perkara 712. Artinya saudara mengajukan sebagai penggugat intervenien ya. Hak dilanggar. Ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Silakan. Mohon izin yang Nah, mulia. nanti saya kasih kesempatan. Bentar. Nanti akan kita bagi kesempatan. Silahkan dari sini. Ya. Ya. Jadi poin utamanya adalah tanpa disadari atau dimengerti dengan baik barangkali, inilah pembunuhan karakter kepada seseorang dan berdampak. Kalau ini jadi jurisprudensi, apabila dikabulkan, nasib kita yang suka ceramah, yang suka berseminar dan lain sebagainya dan berbicara di publik bisa mati gara-gara perilaku yang tidak memahami substansi ini. Oke. Nah, yang kedua yang mulia, kalau konteksnya yang dimaksud Jokowi tentang bajingan tolol, Mohon izin yang mulia. dengar dulu, saya lagi ngomong, nanti akan dapat bagiannya. Seharusnya Anda belum bisa Ya, di sana. nggak ada. Saya Karena mau Anda kasih belum alasan. diterima Nggak secara ada. bisa. Maaf yang mulia. Ya. Supaya Nggak, hukum saya acara bicara. berjalan, Bapak ini belum bisa duduk di kursi. Oke. Biar hukum acara berjalan. Ini Saya advokat. kesempatan. Saya tahu hukum acara dia tidak boleh di sana yang mulia. Hakim masih bicara, hakim hakim masih bicara nih Pak. Anda belum bisa di sana sebelum diizinkan oleh hakim. Hakim ngomong. Waduh melampaui hakim. Sudah. Ingat ya. Ini juga yang mulia. Selanjutnya di Dengar.
Jadi poin Dengar pentingnya yang mulia ini substansi hukum. Oke, silakan dengar dulu. Saya tak bicara dulu. Orang yang dianggap, nggak takut dianggap. Saya tak bicara dulu sebentar. Baik, silakan yang mulia. Tadi saya lupa mengingatkan bahwa kita yang hadir di sini, baik penggugat maupun sekarang yang hadir untuk bertindak sebagai orang-orang terhormat. Saya yakin ini orang-orang terhormat, sini orang-orang terhormat. Kemudian di sana ada media yang menyiarkan langsung, kita dilihat semua oleh publik. Perdebatan pun silahkan, ini ruang berdebat secara hukum, tapi juga secara terhormat. Silakan, masyarakat tidak akan, ya, sepakat ya, jangan saling potong gitu. Ya itu. Nanti majelis hakim akan beri. Oke, sekarang gini, intinya apa yang disampaikan oleh dari Prof. Edi tadi kan sama, intinya menyangkut apa yang disampaikan oleh. Saya kira cukup. Artinya nanti silakan itu dituangkan di dalam ketika mengajukan permohonan. Ada Ya. Ada yang kedua yang mulia. Yang keduanya itu berbeda. Saya mau izinin mulia Ya. dengan hormat. Ya. Konteksnya adalah sesuatu orang atau siapapun orang dianggap menghina, itu bisa jadi persoalan hukum. Ya, itu nanti silakan dituangkan di dalam permohonan. Ini alasan dulu, sebentar dulu, bukan masuk pokok materi. Tetapi yang memuji, yang jadi penjilat itu enggak. Jadi perlu ada satu bandingan berpikir, menghina nggak boleh, memuji, menjilat juga nggak boleh gitu. Ya, itu nanti silakan dituangkan di Yang dalam ketiga yang mulia, permohonan. soal undangan. Saya tidak mau yang mulia terjebak nanti bikin undangan yang kedua karena dengan alamat yang sama dan tidak ada, lalu nanti Kami tidak akan ada. terjebak, kami sudah punya SOP tentang panggilan. Ya, Maksud saya begini, bebankan kepada dia yang juga cari sampai ketemu gitu. ya nanti urusan majelis itu. Terima kasih ya. Baik, jadi saya kira itu ya. Kalau yang ini tidak perlu ditanggapi, nanti malah jadi ramah panjang aja. Mohon izin yang Ya, mulia. gimana? Karena tadi keberadaan saya sebagai penggugat sudah disinggung-singgung Ya. oleh pihak yang belum berhak duduk di Ya. sana. Jadi mohon yang mulia Baik. menegakkan hukum acara. Oh, pihak ini belum ada di sana. Betul. Dan apapun yang dia katakan tidak boleh tercatat di berita acara persidangan. Ini yang mau akan saya sampaikan. Baik. Maka saya tanya, apakah dari pihak sekarang sudah membawa surat kuasa terkait dengan soal rencana yang akan melakukan permohonan intervensi? Sudah. Terima kasih Pak Majelis, Ketua Majelis Hakim yang mulia. Kita bukan tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke sini ya. Kita ya hari Jumat sudah ke sini, hari Rabu sudah, Jumat juga. Ternyata harus langsung di persidangan, ada paniteranya langsung maju. Nah, persyaratan yang kedua yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, kami sudah siapkan surat kuasa. Silakan. Nah, Silakan. Itu ya. Oke. Silakan. Sini tidak perlu ada tepuk tangan. Tidak apa-apa, tapi saya yakin. Ya. Silakan. Mohon izin yang mulia, Gimana? dengan tidak mengurangi rasa hormat, Ya. belum waktunya surat kuasa maupun hal-hal lain dari pihak yang akan mengintervensi itu diperiksa oleh yang mulia. Ya. Ketika dia sudah menyatakan pendapat di sini, mereka harus mendaftarkan di pengadilan dan yang mulia sebagai pimpinan majelis memeriksa apakah memang layak diterima atau tidak. Jadi mengenai surat kuasa belum waktunya diperiksa oleh majelis. Demikian yang mulia, demi tegaknya hukum acara, saya mohon untuk ini tidak ditanggapi, ya, tidak ditanggapi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik. Jadi begini. Ketua Majelis, saya menanggapi sedikit, kurang menyimak bahwa kami sudah Rabu ke sini, Jumat ke sini, langsung di persidangan. Terima kasih. Ya. Baik ya, saudara penggugat prinsipal. Jadi sebagaimana tadi yang saudara utarakan bahwa saudara kan mempersoalkan legal standing daripada mereka yang ada di sini. Berencana mau mengajukan gugatan intervensi dan itu secara fisik mereka sudah hadir. Kemudian surat kuasa ini kan secara
hukum sudah ada surat kuasanya. Dan mengenai pendaftaran bukan administrasi, gitu kan? Artinya mereka sudah duduk di sini mewakili katakanlah untuk yang memberi kuasa untuk mengajukan gugatan intervensi. Jadi itu saya kira tidak perlu lah terlalu kita persoalkan. Toh ini hak masing-masing nanti ini masih apa sih? Masih baru panggilan ini, baru soal kedudukan masing-masing. Toh nanti ketika mereka akan mengajukan permohonan intervensi kan harus ditanggapi juga oleh saudara. Boleh tidak mereka masuk sebagai intervener gitu. Gitu. Nah, tentu kan nanti juga terkait dengan soal tergugat prinsipal kan juga belum hadir. Nah, apakah mereka masuk nanti juga kan kita berikan permohonan mereka itu kita berikan kepada tergugat, ditanggapi juga. Berkenan enggak mereka masuk kan begitu. Jadi masih panjang. Saya kira gitu ya. Secara prinsipil ini tidak melanggar hukum acara sama. Iya, terima kasih Yang Mulia. Kami serahkan kepada Yang Mulia. Ini secara prinsipil, secara substansi tidak ada yang dilanggar hukum acara. Ya. Oke ya. Baik. Dengan demikian, oleh karena pihak tergugat pada sidang hari ini, hari Selasa tanggal 22 Agustus sesuai dengan panggilan melalui surat tercatat tidak hadir dan sudah kita sampaikan kepada penggugat prinsipal maupun kuasanya bahwa alamat sebagaimana dalam surat gugatan sudah pindah, tapi saudara penggugat tetap ya nanti tetap akan kita panggil di sana. Mohon izin Yang Mulia. Jika diperkenankan bahwa surat panggilan tersebut bukan dikirimkan melalui pos, tapi melalui jurusita, karena mengingat kalau yang bersangkutan tidak ada di rumah, maka itu akan dikirimkan ke kepala desa atau lurah. Nah, ini kalau melalui pos pasti akan kembali ke pengirim. Kami masih yakin alamat sesuai KTP tergugat Rocky Gerung masih di Jalan Pisang. Demikian Yang Mulia. Jadi mohon jurusita yang langsung ke alamat. Kalau rumahnya kosong, ya ke kelurahan. Kalau lurah bilang sudah pindah, berarti sudah pindah. Jadi kami bisa mencari alamat lain. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara penggugat ya. Memang barangkali ada hal-hal yang menyangkut perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Barangkali saudara sebenarnya sudah dengar ya, bahwa sekarang mengenai panggilan terhadap para pihak itu melalui surat tercatat dari Mahkamah Agung sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Soal SOP-nya, prosedurnya bagaimana, apakah ini sudah diterima atau dianggap sudah diterima, sudah diatur. Ya. Jadi ini kami akan panggil bagaimana saudara tetap mengendaki di alamat itu. Mohon izin Yang Mulia, petunjuk apabila memang keterangan dari rumah tersebut kosong, kami mohon arahan dari Yang Mulia, apakah kami merubah surat gugatan tersebut dengan mengatakan alamatnya tidak diketahui lagi, atau mohon masukan dari Yang Mulia. Kalau saudara mencermati tracking tadi kan, yang pertama kosong, yang kedua kosong, yang ketiga kosong, terakhir tanggal 15 Agustus. Di sini kan jelas keterangannya, barang Anda telah melewati proses irregularisasi dengan status retur barang. Ini petugasnya jelas oleh Supriyadi di kantor cabang Jakarta Flora. Jadi artinya kalau sudah retur berarti dikembalikan, Pak. Kembalikan. Kalau dikembalikan tentu di sini apalagi sini sebut di 11 Agustus ini penerima pindah. Lagi penerima pindah. Nah, soal ketentuan mengenai panggilan ketika alamat yang bersangkutan saudara masih berpendapat di situ, akan kita panggil di situ. Kecuali kalau saudara menghendaki, Pak, kami sudah nggak mengetahui lagi alamat yang sekarang, tentu saudara harus merubah alamat tergugat di dalam surat gugatan. Dahulu beralamat di sini, sekarang tidak diketahui alamatnya. Itu kan
praktek seperti itu. Atau kecuali saudara tahu alamat yang sekarang, gitu ya. Baik, artinya sekarang kami akan panggil di tempat ini lagi karena saudara tetap berkeyakinan di sini. Demikian. Jadi untuk pengunduran sidang kita akan tunda 2 minggu ya dari hari sekarang. Begini, saya minta kesepakatan oleh karena hari Selasa ini kan bertabrakan dengan sidang Mario dan Sen ya, hari Selasa. Maksud saya supaya nanti kita sidang bisa di ruang sidang utama, kita geser ke hari Kamis ya. Bisa ya? Bisa. Supaya tidak berdesak-desakan. Kasihan teman-teman media juga. Izin kedua sudah diketuk palu. Ya. Kami hanya bertanya. Ya. Untuk sidang hari Kamis tersebut, apakah kami dapat panggilan atau kami datang sendirinya tanpa dipanggil supaya nggak terjadi kegaduhan seperti ini lagi. Saudara nanti akan setelah kita tunda ini saudara kita panggil karena legalisasi saudara kan sudah sah di sini. Tinggal saudara nanti memanggil, tinggal nanti saudara kan mengajukan permohonan intervensinya. Karena pihak penggugat harus dikasih tahu Pak. Nah, nanti diserahkan secara resmi di persidangan yang akan datang. Silakan kalau mau diambil. Baik, mohon perhatiannya kedua belah pihak ya, baik penggugat maupun intervensi. Jadi sidang kita tunda hari Kamis tanggal 7 September ya. Agendanya adalah panggilan untuk tergugat. Kemudian tentu begini Pak, saya minta kepada penggugat intervensi, kan ini nanti gugatan intervensi atau permohonan intervensi nanti kan harus disampaikan baik kepada penggugat awal dengan tergugat. Artinya tetap harus melihat posisi tergugat dulu Pak. Apakah dia hadir atau tidak? Iya, betul. Karena kalau tergugat tidak hadir kan tentu tidak ada relevansinya lagi mengajukan gugatan intervensi kan begitu. Baik, demikian dan sekali lagi saya mohon selanjutnya sidang supaya tertib lancar dan saya berterima kasih perdebatan yang asik dan apa sarjana hukum memang harus berdebat keras tapi tetap dalam saling menghormati. Demikian Selasa tanggal 7 kita ketemu lagi sidang Kamis ketemu lagi sidang. Mantap. Mantap.